Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, artikel kami yang berjudul Penanaman Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran Kontekstual dalam PKN SD. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Katrina Selvina. Saya di sini sebagai moderator. Saya Cornelia Meunai. Saya Maria Dimensa Emen. Saya Maria Helena Tolo. Saya Kristina Srikandale. Saya Maria Hildana Rindam. Saya Claudia Senda. Saya Maria Elmana Nila. Saya Maria Delansena Deverta. Waktu berikutnya kami akan mempresentasikan artikel kami. Terima kasih Pak. Dari judul Penanaman Nilai-nilai Pancasila melalui Pembelajaran Kontekstual dalam PPKN SD, terdapat dua variabel utama, yaitu nilai-nilai Pancasila dan pembelajaran kontekstual. Variabel-variabel tersebut kami jadikan sebagai referensi dalam pembuatan artikel kami. Berikutnya, masuk ke penjelasan mengenai abstrak. Berikutnya adalah abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas pembelajaran kontekstual dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Menggunakan kajian literatur dari artikel yang memuat variabel yang berkaitan dengan judul. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan CTL efektif membantu siswa memahami nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab melalui pengalaman nyata. Disarankan pelatihan guru dan dukungan orang tua untuk memperkuat pembelajaran nilai Pancasila secara berkelanjutan. 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pancasila, dasar negara, paduan moral dan identitas nasional. Pendidikan nilai Pancasila sejak dini sangat krusial. Menurut KLN 2013, Pancasila harus menjadi sumber nilai karakter bangsa. Tantangan saat ini, metode konversial masih dominan. Yang kedua, internalisasi nilai rendah. Tilar 2009, pendidikan terlalu kognitif, kurang efektif psikomotorik. Solusi atau pendekatan kontekstual atau CTL. CTL menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Menurut Johnson 2002, siswa membangun makna melalui pengalaman. Aktivitasnya itu seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Yang berikut landasan teoritis dan studi terkait. Yang pertama, menurut Aziza et al. 2021, CTL tingkatkan pengalaman nilai Pancasila. Yang kedua, menurut Nurman et al. tahun 2020, PKN bentuk tanggung jawab dan cinta tanah air. Yang ketiga, menurut Suyanto 2010, yaitu pengalaman langsung ubah perilaku. Dan masih banyak lagi pendapat dari para ahli yang kami ambil sesuai judul kami. Kebijakan dan kurikulum. Kemendikbud dorong pendidikan karakter berbasis Pancasila. P5 dalam kurikulum merdeka, gotong royong, tanggung jawab, kepedulian. Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun kodrat anak. Metode penelitian. Jenis penelitian yang diambil yaitu kualitatif dan studi kepustakaan. Sumber data yang diambil jurnal, buku, dan kebijakan 2019 dan 2025. Teknik analisis yang diambil konteks analisis dan identifikasi tema utama. Berikut ini kita akan melihat mengenai tabel-tabel tentang artikel mengenai hasil. Total 10 artikel fokus. Yang pertama gotong royong, toleransi, tanggung jawab, nasionalisme. Dari 80 artikel menyatakan CTL efektif. Selanjutnya pembahasan 1. CTL efektif dalam aspek kognitif, efektif dan psikomotorik. Materi dikaitkan dengan konteks nyata, sekolah, rumah, masyarakat. Siswa lebih aktif, kritis, dan reflektif. Pembahasan yang kedua, guru berperan penting, fasilitator nilai. Proyek diskusi bermain peran,
sarana internalisasi nilai. CTL mendukung profil pelajar Pancasila. Pembahasan 3. Tantangan. Kendala, kurangnya pelatihan guru, terbatasnya fasilitas, resistensi terhadap metode baru, solusi, pelatihan berkelanjutan, dukungan sekolah, orang tua, komunitas. Dampak positif CTL, nilai hidup, empati, kolaborasi kedisiplinan, lingkungan belajar, inklusif dan harmonis. Cegah pengaruh negatif media sosial. Jadi baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Florentina Mau. Saya biasa dipanggil Eltin. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari artikel kami. CTL efektif, tanamkan nilai Pancasila di SD, meningkatkan karakter, refleksi nilai, dan kecakapan sosial. Guru harus inovatif dan relevan dengan konteks siswa. Pembelajaran kontekstual, transformasi karakter bangsa, sejalan kurikulum merdeka dan tantangan digital, dukungan lintas pihak mutlak diperlukan. Yang berikutnya rekomendasi untuk guru, untuk sekolah, untuk orang tua dan pemerintah. Jadi yang pertama itu untuk guru. Pelatihan inovasi pembelajaran. Untuk sekolah, sediakan ruang dan sumber daya CTL, dan untuk orang tua, libatkan dalam proses pembelajaran, dan untuk pemerintah, integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan kebijakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Selamat siang, Pak.